Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1 berkata, "Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik." Saudaraku, suatu kali ada seorang pendeta memasuki sebuah kedai minum. Seorang pria yang ingin mempermalukan dia karena ia tidak mempercayai Allah, tiba-tiba ia berdiri dan berteriak dengan sangat keras, "Tidak ada Allah." Mendengar teriakan tersebut, pendeta itu kemudian mendatangi pria itu, menyentuh pundaknya dengan lembut dan berkata, "Saudara, apa yang Anda katakan itu sama sekali bukanlah hal yang baru. Alkitab sudah mengatakannya lebih dari 2000 tahun yang lalu." Pria itu kaget, lalu kemudian ia menjawab, "Wah, saya tidak pernah tahu kalau Alkitab menyatakan hal itu." Pendeta itu kemudian menjelaskan, Mazmur 14 ayat 1 mengatakan, "Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah." Namun ada perbedaan besar antara orang bebal itu dengan Anda. Orang bebal itu sangat sopan dan hanya berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tetapi Anda meneriakkannya di sebuah kedai minum. Mendengar perkataan pendeta itu, pria tersebut terdiam seperti tercekat lehernya. Saudara, kisah di atas ingin menceritakan betapa orang bebal adalah mereka yang tidak mau mengakui keberadaan Allah di dalam hidup mereka. Di sana juga dijelaskan ada dua tipe orang bebal. Tipe pertama adalah orang bebal yang praktis. Tipe ini adalah orang yang tidak mengakui Allah di dalam hatinya, namun dalam keseharian atau dalam praktek hidupnya, dia menunjukkan hal-hal yang seolah-olah dia mempercayai Allah. Dia mungkin tidak pernah mengganti KTP-nya dengan agama lain. Dia mungkin juga tiap minggu datang ke gereja atau bahkan melayani, tetapi dalam segala kehidupannya dia tidak mengakui Allah. Artinya, dengan kata lain, dia hanya melakukan ritualitas keagamaan, sementara dia tidak pernah punya connecting atau hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah membaca kitab suci, apalagi mempraktekkan firman Allah. Jauh dari hidupnya. Orang bebal macam ini memang sulit dideteksi, tapi kita akan segera tahu dari buah kehidupannya. Yang kedua adalah tipe orang bebal yang teoritis. Orang bebal model tipe ini biasanya dengan sangat terbuka menentang keberadaan Allah dan menolak tentang segala hal yang berbau rohani. Bagi dia, Allah itu tidak ada. Oleh sebab itu, dia tidak merasa perlu untuk menghormati Allah, dan hal itu tercermin dari perkataannya, dari tindakannya, dari keputusan-keputusannya, dan segala hal dalam hidupnya. Namun apapun tipe orang bebal itu, keduanya tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu, Mazmur 14 ayat 2 dan 3 berkata, "Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak." Ayat ini ingin menegaskan betapa bebalnya manusia di hadapan Allah. Mereka semua hidup jauh dari kebenaran dan tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mencari Allah. Namun demikian, Allah berkenan untuk memulihkan keadaan umatnya yang rindu datang kepada Allah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 dikatakan, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel.
Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Merespon kebenaran firman Tuhan di atas, saudaraku, mari jadilah kita anak-anak Tuhan yang bijaksana, bukan orang-orang bebal, supaya hidup kita senantiasa memuliakan Allah dalam segala hal kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang mengakui Engkau di dalam segala tingkah langkah kami, agar olehnya hidup kami senantiasa diperkenan oleh Allah, dan kami dapat mengalami apa yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada